selamat pagi Bu Kelly. Gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Al, alhamdulillah kabar saya pada hari ini sehat Pak. Kelihatannya memang sehat sekali Bu Kelly pagi ini ya. Apa yang Alhamdulillah. bisa kita bantu nih Bu Kelly? Ini Pak, mungkin saya punya sedikit keluhan ini Pak. Permasalahan ini yang saya hadapi ini dengan teman Pak. Ya. Teman sejawat. Saya ada melakukan coaching terhadap teman sejawat. Ya. Tetapi saya merasa belum optimal dalam melakukan coaching terhadap teman ini. Mendengar rasa itu yang belum optimal saya lakukan Pak. Juga termasuk alur tirtanya Pak. Gitu ya. Jadi sekarang Bu Kelly lagi melakukan coaching terhadap kawan, tapi Bu Kelly belum maksimal tentang bagaimana teknik melakukan coaching ya pada si coaching. Jadi di sini ini berat juga nih apa yang diajukan Bu Kelly nih. Jadi artinya kita mencoba kalau kita melakukan coaching, kita juga harus memakai atau mendengarkan dan bertanya dengan metode rasa. Apa itu rasa? Jadi ada rasa ini perlu kita lakukan sewaktu kita melakukan coaching kepada si coaching. Dan kita juga menggunakan dengan alur tirta. Tirta itu artinya ibaratkan dengan air. Jadi siswa yang kita coaching sebagai air, dan kita bagaimana cara melakukan sumbatan air tersumbat. Ya, jadi kita memberikan solusi. Kalau seandainya ada masalah, kita coba memberikan bagaimana air itu bisa terlepas, gitu Bu Kelly. Jadi begitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita lakukan step demi stepnya itu dengan mendengarkan rasa, yang mana kita dengarkan dulu apa keluhan dari si coaching. Iya. Setelah itu kita ajukan pertanyaan. Ini permasalahannya Pak. Iya. Ketika saya mengajukan pertanyaan itu Pak, kadangkala teman yang saya coaching ini tidak nyambung dengan pertanyaan yang saya ajukan. Apakah saya di sini belum optimal atau saya belum bagus menyusun kata-kata dalam itu ya. menggali ide-ide dari coaching. Iya. Jadi artinya kalau kita sebagai pokok, kita harus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kita nggak boleh mengajukan pertanyaan tertutup. Contohnya bagaimana? Kita memakai kata-kata apa, bagaimana, seberapa. Jangan sekali Bu Kelly menanyakan apakah sudahkah atau apa sudah, ini nggak bisa kita pakai dalam melaksanakan sistem coaching. Ya. Jadi kita harus juga menggali, memberikan pertanyaan kepada si coaching yang sangat berbobot sekali supaya nanti si coaching bisa memahami apa yang ditanyakan kepada si coaching itu. Berarti saya mengajukan pertanyaan kepada si coaching ini pertanyaan terbuka ya Pak ya? Iya, dengan tertutup ya, karena kita mencoba menggali apa permasalahan. Tadi sudah sampaikan cerita sama dengan air. Jadi misalnya air ini mengalir atau tersumbat, tugas Bu Kelly sebagai coaching nanti melepas sumbatan air itu, ya bagaimana cara melepasnya, gitu Bu Kelly ya. Saya akan mencoba nantinya, mudah-mudahan saya bisa mengajukan pertanyaan yang bisa membuka ide-ide dari coaching. Terus dan alur tirta bisa saya terapkan di mana saya tanyakan dulu tujuan dari dia untuk menyampaikan itu. Saya identifikasi masalahnya ya Pak ya. Iya. Dan kita tanyakan nanti rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh si coaching itu Pak. Oke, ya. Jadi bagus. Jadi udah paham kan Bu Kelly tentang bagaimana cara kita coaching strategi. Mudah-mudahan nanti semangat terus dan Bu Kelly sukses dalam melakukan coach kepada rekan sejawat ya. Dan bisa memberikan solusi yang terbagus buat memajukan pendidikan. Ada lagi dengan Bu Kelly? Mungkin Pak yang saya tanyakan itu saya rasa sudah cukup. Saya sudah mendapat gambaran
apa saja nanti perbaikan yang akan saya lakukan ketika saya akan mengadakan coaching terhadap teman sejawat. Itu sudah nampak, ada terpikir di kepala saya apa yang akan saya kerjakan. Yang pertama tadi rasa, tadi kata Bapak, harus ada di sana yang muncul, kita menerima pembicaraan, mendengarkan pembicaraan seperti dengan sesama, kita dengarkan dulu jawabannya, kita juga pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, Iya. supaya si coach ini bisa mengeluarkan ide-ide yang ada di kepalanya untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi semoga sukses ya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Min. Kok potong video? Tadi mau Pak. Ya, maksudnya. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu Mita. Silakan duduk Bu. Kabar Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Bu Mita, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu Eli. Sepertinya ini ada keperluan yang ingin disampaikan. Ada apa ini Bu Mita? Iya. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin berdiskusi dengan Bu Eli terkait permasalahan yang sedang menjadi pemikiran bagi saya beberapa hari ini. Apa itu Bu Mita? Kalau saya boleh tahu. Baik, begini Bu, saya akan jabarkan. Permasalahannya itu, saya sekarang menemukan seorang siswa binaan saya yang sering melamun di dalam kelas. Jadi 1,5 bulan ini, artinya ya di semester ini saya diberikan tanggung jawab sebagai wali kelas untuk kelas 10 atau fase E, dimana siswa-siswa yang masuk di sana tentunya siswa-siswa baru ya Bu. Kalau kelas selanjutnya mungkin kita sudah mengenal dengan siswa-siswa itu. Namun untuk sekarang saya dapat jatahnya, dapat tanggung jawabnya untuk kelas baru, kelas 10 fase E. Begini Bu, ternyata 1,5 bulan saya menjalani tugas sebagai seorang walas di kelas tersebut. Ada satu ketika kemarin saya bertemu dengan salah seorang siswa temannya yang menceritakan bahwa ada salah seorang siswa yang kita anggap saja siswa A sering melamun di dalam kelas. Itu bukan hanya terjadi ketika pembelajaran dilaksanakan, namun juga ketika waktu-waktu istirahat. Dia tidak ingin bergabung dengan teman-temannya, tidak ikut jajan atau pergi keluar kelas lah untuk cari suasana baru, tidak mau begitu bergabung dengan teman. Permasalahan Ibu sudah saya dengar. Berarti yang bisa saya ambil kata kunci di sini, siswa yang melamun di dalam waktu. Iya, benar sekali. Melamun ketika ada di dalam kelas, baik itu di jam pelajaran atau PPM sedang berlangsung maupun itu di jam istirahat. Oke. Apa Bu Mita sudah memanggil anak ini? Nah, kalau soal itu saya sudah memanggil anak, saya sudah bertanya, saya sudah coba juga Bu menggali sebenarnya apa sih permasalahan yang memang sedang dihadapi, kenapa sikap seperti itu ditunjukkan di dalam kelas. Padahal sekolah adalah suatu tempat di mana kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Namun setelah dilakukan pembinaan, jawaban si anak akan berusaha untuk berubah diri. Iya Bu, jawabannya ketika itu kemudian dia ingin berusaha berbaur dengan teman-temannya. Namun permasalahannya setelah itu terjadi, memang di awal-awal berubah Bu. Ada beberapa kali saya masuk lagi ke dalam kelas, saya lihat diskusi pun sudah mulai. Di akhir-akhir ini terulang. Dikatakan tadi sudah ada berubah. Seberapa banyak atau seberapa jauh berubah yang Ibu lihat ketika Ibu memanggil dan keadaannya yang sekarang? Sudah mulai waktu awal-awal mungkin ketika itu belum ada diskusi ya, belum ada diskusi kelompok. Ketika
pas sudah dipanggil sudah mau Bu, sudah mau lah sekedar membicarakan ini tugas siapa, ini tugas siapa, sudah mau. Rasanya saya lihat waktu itu rasanya sudah bisa lah dikatakan dia mau berubah, namun di akhir-akhir terulang. Apa Ibu sudah mengajak teman-temannya yang satu kelas untuk membawa mereka untuk bersosialisasi, mendekatkan mereka dengan si anak yang sering melamun ini Bu, baik itu dalam saat yang pelajaran langsung maupun di jam istirahat. Si anak ini yang anggota atau kelas yang lain ini kan bisa memberikan masukan kepada temannya, mengajak dia untuk bermain, mengajak dia bagaimana supaya anak ini sedang tidak melamun lagi dalam kelas. Itu ada Ibu lakukan? Ada, biasanya ketika saya melakukan pembinaan di dalam kelas itu biasanya pesan-pesan seperti itu saya sampaikan secara umum, artinya saya tidak patokkan atau saya tidak tujukan langsung kepada si anak gitu kan, takutnya nanti dia merasa bagaimana gitu ya Bu ya. Jadi saya sampaikan saja secara umum di depan kelas bahwasanya kita di sini anak-anak Ibu, ini adalah kelas kita, di sini kita anggap keluarga karena waktu yang kita habiskan lebih banyak di sini ya dibandingkan dengan di rumah. Saya sampaikan hal-hal seperti itu secara umum saja Ibu. Cuman mungkin kalau ke pribadi sendiri-sendiri belum. Bagaimana kalau Ibu melakukan pemanggilan terhadap temannya dan Ibu tanpa diketahui si anak yang melamun ya Bu ya, Ibu sarankan kepada teman-temannya ini, apa ada Ibu lakukan hal demikian? Cuma waktu itu ketika salah satu teman melaporkan bahwa kasihan Bu, si A sering melamun begini dia ceritakan, kasihan Bu, seperti itu. Waktu itu saya sampaikan cuman yalah Ibu akan coba menanyakan langsung kepada si anak. Ternyata setelah waktu dipanggil jawab waktu itu ya, jawabnya bahwasanya memang dia tidak percaya diri. Itu yang pertama waktu itu, karena dia merasa fisiknya lebih kurang dibanding teman-temannya. Dia merasa maaf ya Bu kalau segi fisik saya sebenarnya tidak suka dengan pembahasan masalah fisik ya, karena itu nanti bisa ke arah body shaming ya. Tapi itu saya coba sampaikan ke si anak bahwasanya kita semua sama, tidak berbeda. Saya coba beri pengertian, namun ya waktu itu sama seperti yang sudah sampaikan tadi bahwasanya dia hanya mengiyakan dan mencoba untuk merubah diri. Apa Ibu pernah memberikan masukan kepada guru agama untuk memberikan pemahaman agama atau kesadaran diri si anak ini, menyadarkan diri si anak bahwa semua yang ada pada dirinya adalah bentuk dari karunia Tuhan terhadap dia? Ada pernah dilakukan? Belum ada tuh. Karena saya rasa mungkin waktu itu pemahaman saya bisa menyelesaikan masalah itu dengan siswa binaan saya saja. Saya belum ada melakukan diskusi dengan guru lain. Bagaimana dengan guru BK? Guru BK, iya ya Bu. Saya sempat tidak terpikir ke sana. Padahal iya ya, padahal guru BK itu adalah yang diberikan tanggung jawab untuk memahami bagaimana psikologi dari masing-masing siswa ya Bu. Tidak sempat terpikir oleh saya guru BK. Bagaimana dengan orang tuanya? Karena orang tua adalah yang paling dekat dengan si anak yang sering melamun ini. Mungkin orang tua bisa bertukar dengan itu. Bagaimana dengan orang tua? Berarti saya perlu juga ya Bu memanggil orang tua, coba berdiskusi juga dengan orang tua ya Bu, menciptakan hubungan baik juga antara saya dengan orang tua. Karena di sekolah sudah jelas itu tugas saya sebagai wali kelas dan dengan orang tua. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan ini? Anak ini diberi kesibukan supaya dia tidak melamun. Diberi kesibukan supaya dia tidak melamun. Berarti saya hendaknya kalau dari segi pembelajaran saya
saya ciptakan strategi pembelajaran yang melibatkan semua ya Bu ya, supaya semuanya menjadi siswa-siswi aktif sehingga tidak menyediakan waktu untuk si anak melamun seperti itu ya Bu. Apa Bu Mita sudah menemukan kira-kira solusi yang kita bicarakan tadi dengan anak Ibu Mita yang sering melamun di dalam jam pelajaran, baik itu melamun di jam istirahat? Ya, setelah beberapa menit kita melakukan diskusi, saya merasakan pencerahan, banyak sekali pencerahan dari pembicaraan kita Ibu Kelly, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Kelly ternyata menggali jawaban dari saya ya, bahwasanya banyak hal ternyata yang belum saya lakukan. Salah satunya tadi adalah saya harus memanggil beberapa orang anak atau teman-temannya di dalam kelas untuk mengetahui seberapa jauh, karena saya tidak masuk setiap hari kan ke dalam kelas, kita hanya masuk ketika waktu-waktu jam pelajaran kita. Kemudian tadi saya juga mendapatkan pencerahan bahwa saya perlu berdiskusi dengan guru BK, ya guru BK dari kelas tersebut. Nanti saya akan cari waktu untuk memahami lagi lebih dalam, mencari informasi lebih dalam mengenai dan cara mungkin ya Bu, karena guru BK mungkin bisa kita bertukar pikiran untuk memahami si anak. Lanjut yang ketiga dengan orang tua tadi ya Bu ya. Dari sepanjang pembicaraan tadi, saya sudah dapat simpulkan Ibu Mita sudah menemukan sendiri penyelesaian masalah terhadap anak kita yang sering melamun di dalam lokal maupun melamun pada saat jam istirahat. Nanti kita bisa ajak mereka bicara, dekatkan diri kepada teman-temannya, beri kesibukan dengan kita yang memberi metode pembelajaran yang berubah-ubah di dalam lokal, juga mengajak kerjasama dengan guru agama untuk memberikan pemahaman bahwa kita fisik yang kita terima ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pendekatan kepada orang tuanya, karena yang paling paham dan paling tahu dengan kondisi si anak adalah orang tuanya. Dan juga nanti Bu Mita bisa berkonsultasi dengan bertukar pikiran dengan guru BK, rencana Ibu dengan guru BK. Oke. Dengan hal demikian, apakah Ibu Mita sudah paham betul dan menangkap betul apa yang akan Ibu Mita lakukan berikutnya, atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan berikutnya? Saya merasa sudah mendapatkan pencerahan, dan saya sudah berpikir kira-kira strateginya setelah ini saya akan langsung menuju kelas, saya akan panggil si anak dulu, lakukan pendekatan kembali. Setelah mendapatkan, nanti saya akan melanjutkan langkah-langkah atau alur yang telah Ibu sampaikan. Semoga dapat Bu Mita menyelesaikan permasalahannya dengan si anak Ibu yang sering melamun di dalam kelas dan juga pada saat jam istirahat. Semoga kedepannya anak ini menjadi lebih ceria mengikuti pembelajaran dan bisa aktif pada setiap pembelajaran yang ada di kelas itu kita ya. Saya juga berdoa anaknya bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lancar. Baik, terima kasih ya Bu. Saya menjadi semakin bersemangat. Ternyata berdiskusi adalah cara terbaik untuk kita mendapatkan sebuah solusi pencerahan. Terima kasih atas waktu Ibu Kelly hari ini telah membuat wawasan baru bagi saya. Semoga apa yang Bu Kelly sampaikan langsung bisa saya praktikkan. Saya permisi dulu Bu Kelly. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bu Kelly, ya Pak. tadi saya sudah memantau, melihat apa yang Ibu Kelly lakukan sebagai coaching, dan apakah Ibu Kelly rasanya sudah melengkapi indikator-indikator yang ada pada rasa dan cerita yang Ibu Kelly berikan kepada si coaching? Rasanya Pak, sepanjang
pembicaraan kita saya dengan coach tadi Ya. itu mendengar rasa itu sudah saya terapkan semuanya Pak. Juga termasuk alur tirtanya, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Juga saya sudah menyampaikan apresiasi kepada si coach karena dia sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia temukan. Cuma Pak sedikit ada rasa kekurangan dari saya karena saya terlalu cepat menyimpulkan pembicaraan kita, mana tahu tadi itu masih ada lagi yang ide lain dari si coach. Jadi begini Pak dia, kita juga harus yang pertama itu tahu tujuan dulu dari cerita itu, terus identifikasi, terus apa rencana aksi, ya, dan terus nanti tanggung jawab. Jadi semua alur ini kita ikuti, dan kita juga kadang-kadang juga detonasi kata-katanya juga harus kita perhatikan dengan si coach, ya. Jadi memang tadi udah kelihatan baik itu metode rasanya, apapun juga tentang bagaimana tentang alur cerita yang dijalankan selama Koli sebagai coach kepada Bu Mita selaku sebagai coach, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih lagi melengkapi apa indikator-indikator yang harus kita sesuaikan untuk menggali kita sebagai coach kepada si coach kita. Dan kita berpesan coach ini nggak boleh terbebani, ya, karena dia menyampaikan permasalahan yang apa dihadapi dalam kelas. Jadi kita selaku coaching nggak boleh mengintervensi pada coaching, ya. Jadi kita memang harus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching supaya coaching ini lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi selama dalam proses pelajaran. Jadi kali kelihatannya sudah mulai maksimal. Namanya kita ke depan semoga ini lebih bisa kita pahami lagi bagaimana kita seorang coach yang meng-coaching baik itu teman sebaya ataupun nanti mana tahu nanti kita menjadi pimpinan, kita juga harus tahu bagaimana cara mencoaching, cara sebagai coach atau coaching kepada coaching. Jadi namanya Bekeli, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak. Iya, itu aja ya. Selamat pagi Bekeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.